biaya pendidikan ini apa saja? Nah, yang pertama yaitu bantuan sosial biaya personal bagi peserta didik pada satuan pendidikan negeri ataupun swasta. Ya, serta biaya penyelenggaraan pendidikan atau SPP. Ini biasanya diberikan pada yang swasta ya, kalau SPP. Kalau di negeri nggak ada ya SPP-nya. Nah, bagi peserta didik pada satuan pendidikan swasta itu yang SPP. Suaranya bunyi. Ada gangguan, Bu. Bisukan kan ya ini. Bu Yayu, sinyal Bu Yayu. Halo. Bu Yayu. Pak, ini nggak kedengeran, Pak, suaranya. Suaranya nggak ada, Pak. Ada suaranya, Pak. Bentar, Bu. Suaranya nggak ada, Bu. Udah nggak ada. Itu kan, Cek. Bu Dete kayaknya Bu Yayu terputus ya, Bu. Oh iya, ya. Biar pindah ke tempat saya ya. Kalau saya jelas Pak Sofian. Oh, boleh Bu, pindah aja Bu Yayu, Bu. Ah iya ya. Bu Yayu. Maaf, ini yang kedengeran hanya suara berisik saja, Pak. Ya, baik sebentar ya Bapak Ibu ya. Tolong di-unmute semua ya Pak Sofian kecuali Bu Yayu. Iya, baik Bu. Saya akan mau ke sana juga. Maaf ya. Ya. Ya, mohon maaf karena ada gangguan ya. Kayaknya sinyalnya ini tidak stabil. Ya, kita lanjutkan. Ya, untuk persyaratan penerima KJP Plus. Ya, persyaratan bagi peserta didik. Yang pertama yaitu bahwa peserta didik dengan usia 6 sampai 21 tahun. Kemudian yang kedua, terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan negeri ataupun swasta di DKI Jakarta. Dan yang ketiga, memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Ya, jadi NIK-nya harus Jakarta, domisilinya juga harus di Jakarta. Kemudian yang keempat,
memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Ya, selanjutnya untuk kriteria khususnya apa saja? Kriteria khususnya yaitu yang pertama terdaftar dalam DTKS. Ya, DTKS daerah mulai tahap 2 tahun 2020. Jadi kami menerima data nama peserta didik di tahap 2 ini dari DTKS ya Bapak Ibu. Nah, setelah kami menerima data tersebut, baru kami sosialisasikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, yang kedua, diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial untuk anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas. Selanjutnya diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan ini untuk anak dari pengemudi Jaklingko yang mengemudikan mikrotrans. Ya. Selanjutnya bisa juga diusulkan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Ini khusus untuk anak penerima kartu pekerja Jakarta. Kemudian yang mendapatkan surat rekomendasi dari lurah, ini khusus anak tidak sekolah yang akan mendaftarkan diri ke satuan pendidikan. Selanjutnya di satuan pendidikan swasta, yaitu yang melalui PPDB bersama atau yang tidak melalui PPDB bersama. Ini untuk yang tahap 2. Ya, selanjutnya usulkan oleh Kepala Bidang PAUD, ya, Dikmen Dinas Pendidikan untuk peserta didik lembaga kursus pelatihan atau LPK dengan masa kursusnya itu minimal 6 bulan. Nah, ini adalah kriteria khusus untuk penerima KJP. Kemudian berapakah besarannya? Nah, untuk orang tua murid yang dahulu di SD itu kan nerimanya 250.000 ya per bulannya. Nah, untuk yang di SMP itu biaya personalnya sebesar 300.000. Ya, 300.000. Ini untuk yang SMP. Nah, setiap tingkatan ini akan tambah. Nah, di SMA dia akan berbeda dengan yang SMK. Kemudian ada PKBM ya, disesuaikan dengan jenjang dari pendidikan tersebut. Ya, selanjutnya. Ya, kita lihat untuk besarnya bantuan. Ya, untuk besarnya bantuan, kita fokus pada yang SMP. Ya, untuk yang SMP ini biaya personalnya adalah 300.000 sebulan. Ya, kalau yang di swasta itu ada SPP sekolah swasta per bulannya 170.000. Ya, kemudian ada juga biaya masuk sekolah yang hari pada saat pertama ini untuk khusus yang di swasta. Kita tidak bahas untuk yang swasta ya. Selanjutnya. Nah, untuk yang mengikuti PPDB bersama, ya PPDB bersama, siapa saja itu yang mengikuti PPDB bersama, itu adalah penerima KJP plus sekaligus penerima KIP. Ya. Nah, itu dia mengikuti PPDB bersama. Jadi bisa masuk jalur PPDB bersama itu melalui sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Ya, untuk penggunaan dananya ini ada biaya rutin yaitu uang saku dan uang transport. Nah, untuk biaya masuk perguruan tinggi ini tersendiri, nanti akan dibahas tersendiri di SMA. Next, Pak Sofyan. Nah, untuk penggunaannya, jadi penggunaan dana KJP ini selama kondisi normal, yaitu biaya berkala, ini diperuntukkan antara lain untuk membeli alat tulis dan perlengkapan sekolah,
buku dan penunjang pelajaran, alat dan bahan praktik, seragam sekolah dan kelengkapannya, pangan bersubsidi, kacamata, alat bantu pendengaran, kalkulator saintifik, alat simpan data elektronik, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, kemudian sepeda, komputer atau laptop, dan alat bantu disabilitas peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, ini penggunaan dana dari KJP tersebut, ya. Kemudian untuk penggunaan biaya personal selama status keadaan darurat bencana, ini ada biaya rutin dan berkala yang digunakan untuk kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan. Nah, untuk biaya rutin dan berkala ini dapat digunakan secara tunai, bisa juga secara non-tunai. Ya. Nah, kemudian kami menekankan lagi pada larangan bagi penerima KJP. Jadi di sini ada aturannya ya Bapak Ibu. Mohon dicermati bagi penerima KJP tersebut ya. Larangannya yang pertama ya, membelanjakan bantuan sosial biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur di dalam Pergub. Nah, ini tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian tidak boleh ya untuk membeli rokok ya. Kemudian menggunakan atau mengedarkan narkotik dan obat-obatan terlarang. Ini untuk pesertanya. Mohon diingat kembali melakukan perbuatan asusila, perbuatan bebas, pelecehan seksual, yang terlibat kekerasan atau perundungan, terlibat tawuran, terlibat geng motor ataupun geng sekolah. Jadi kalau penerima KJP ini supaya dipahami ya larangannya ini. Ya apalagi sekarang ini kita harus waspada masalah tentang tawuran, tentang geng motor. Jadi supaya putra-putri dari Bapak Ibu tidak mengendarai motor. Karena di dalam aturannya itu putra-putri dari Bapak Ibu belum memiliki SIM. Ya. Atau terlibat dalam ya geng motor di luar. Ya, geng motor di sekolah juga tidak boleh. Minum minuman keras, terlibat pencurian, kemudian pemalakan, terlibat perkelahian, terlibat penipuan, terlibat nyontek massal, membocorkan soal, terlibat porno aksi dan pornografi, menyebarluaskan gambar yang tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring, membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan, sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan. Supaya ini diperhatikan, sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan. Nah ini tidak boleh ya. Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan ya. Kemudian menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata. Kemudian meminjamkan bansos biaya pendidikan kepada pihak manapun. Dan yang terakhir itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah. Jadi mohon Bapak dan Ibu ikut mengawasi putra-putrinya ya tentang larangan yang ada di 23 poin ini. Kalau misalnya sampai terjadi, nah ini bisa diproses, bisa saja terjadi pemutusan dari KJP. Jadi ini supaya ya kita tidak menginginkan hal seperti itu. Mari sama-sama kita ikuti aturan yang ada, karena ini ada larangannya, ya larangan bagi penerima KJP itu ada 23 poin supaya bisa dipahami dan dimengerti oleh Bapak dan Ibu sebagai orang tua. Ya, mari sama-sama kita menjaga anak-anak kita. Ya, menyelamatkan anak-anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian keunggulannya apa? Nah, keunggulan dari KJP Plus yaitu
sasarannya usia 6 sampai 21 tahun yang sudah bersekolah maupun anak yang tidak sekolah. Kemudian besarannya mengalami peningkatan pada masing-masing jenjang. Peruntukannya ini untuk ongkos dan uang saku, ya. Kemudian membeli perlengkapan sekolah ini yang non tunai. Ya, kemudian untuk yang bridging program ini khusus untuk siswa kelas 12 di SMA, yaitu untuk dana sebesar Rp500.000 itu untuk ujian masuk perguruan tinggi, ya. Ya, kemudian fasilitas yang lainnya ini antara lain, ya, yaitu bisa ya untuk transportasi secara gratis, masuk Ancol secara gratis, pangan bersubsidi, kemudian masuk museum secara gratis, masuk Monas dan Ragunan secara gratis. Itu fasilitas dari keunggulan KJP Plus. Nah, kemudian yang perlu Bapak catat, mekanisme dan timeline pendataannya. Jangan sampai terlewatkan ya Bapak Ibu. Ya, tanggal 31 Juli sampai dengan 15 Agustus itu adalah penyediaan data calon penerima OPD yang terkait. Ini sudah berjalan. Kemudian tanggal 16 sampai 22 Agustus pemadanan data ini juga sudah berjalan. Nah, yang belum berjalan itu adalah di tanggal 22 Agustus sampai dengan 30 September. Nah, di sini ada verifikasi daftar sementara calon penerima oleh sekolah, ya. Itu tanggal 22 Agustus sampai 23 September. Nah, untuk ya, untuk verifikasi daftar sementara calon penerima oleh sekolah, walaupun di situ deadline-nya sampai dengan 23 September, ya, tapi kita mohon kepada Bapak dan Ibu, ya sebelum waktu batas akhirnya itu sudah selesai ya, harus sudah selesai, ya. Nah, kemudian pengumuman calon peserta yang memenuhi kriteria ini tanggal 23 sampai dengan 30 September. Nah, verifikasi sekolah ini adalah mengecek dan melengkapi identitas siswa dan sekolah ya dengan melengkapi data dari wali dan kontak darurat. Kemudian persetujuan kepala sekolah dan upload kelengkapan berkasnya. Nah, di tanggal 3 sampai 7 Oktober, ini verifikasi dan persetujuan dari kepala dinas. Jadi nanti ada verifikasi dan persetujuan dari kepala dinas. Baru tanggal 10 sampai 26 Oktober, penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Ya, jadi mohon timeline pendataannya ini segera disiapkan sebelum tanggal 23 September. Ya, terima kasih ini yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk teknisnya nanti akan dipandu oleh Bapak Sofyan sebagai operator KJP di sekolah. Ya, kepada Bapak Sofyan dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Ayu untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung ya untuk Zoom kali ini. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Yayu untuk paparannya dari awal sampai akhir ya dan juga waktunya. Untuk teknisnya, Bapak Ibu, untuk yang sudah terdaftar di 138 siswa ya, tolong berkasnya nanti disiapkan. Untuk berkasnya apa aja yang harus dipersiapkan? Bentar Bapak Ibu ya. Iya.
Bapak Ibu nanti masuk ke web sekolah Bapak Ibu ya. Pengumuman link yang diupload itu sudah saya share di web sekolah dengan alamatnya SMPN 37 Jakarta.SDH.id. Nanti kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu buka yang menu download ya, menu download. Nanti lihat yang paling atas Bapak Ibu ya, untuk kelengkapan data KJP Plus tahap 2 tahun 2022. Ini untuk formulirnya nanti disamping ya, ada fotokopi kartu keluarga, tolong gambarnya yang jelas ya. Karena dari sekian banyak kakak yang dibawa ke sekolah, rata-rata angkanya pada buram Bapak Ibu ya. Tolong nanti pas fotokopinya tolong yang jelas ya. Terus yang kedua, berkas apa yang dibawa yaitu formulir pendaftaran KJP Plus. Nanti formulirnya Bapak Ibu di-download, di-print ya. Kalau sudah di-scan, nanti dibawa ke sekolah boleh di-print. Terus yang ketiga, surat permohonan KJP Plus, nanti Bapak Ibu tinggal download ini. Terus surat pernyataan bermeterai 10.000 ya Bapak Ibu. Jangan lupa meterainya 10.000 ya. Untuk yang surat pernyataan. Berikutnya itu surat pernyataan ketaatan pengguna dana KJP Plus ya. Ada 5 berkas ya yang harus disiapkan. Untuk poin 2 dan 4 ya. Poin 2 sampai 4 tolong di-download ya. Sudah diisi ya, diisi. Di-print dulu, di-print, diisi. Nanti difoto atau di-scan Bapak Ibu ya. Kalau sudah di-scan, nanti link uploadnya sudah tersedia Bapak Ibu ya. Untuk yang kelas 7 ini, yang di atas ya, link uploadnya. Untuk kelas 8 ada, kelas 9 ada ya. Sudah tersedia Bapak Ibu ya. Yang penting untuk pas upload berkasnya, untuk ukuran filenya jangan lebih dari 1 MB ya. Tolong ya. Untuk paparan yang tadi disampaikan sudah ada ya Bapak Ibu, tinggal di-download aja. Untuk instruksi dari Dinas Pendidikan nomor 25 tahun 2022 juga sudah ada. Dan Bapak Ibu yang mau lihat tinggal di-download aja ya. Berikutnya untuk batas waktu penyerahan berkasnya. Kalau bisa sebelum tanggal 23 September Bapak Ibu ya, karena ini waktunya panjang. Kalau bisa sebelum tanggal 23 September ya. Terus untuk batas upload ya, batas upload berkas ke link di atas kalau bisa tanggal 22 September jam 00 dini hari ya, Bapak Ibu tolong jangan sampai mepet ya. Karena saya nanti harus upload juga yang Bapak Ibu kirim. Bisa disinsut nggak Ki? Tolongin Mama dong Ki. Terus ya, untuk berkas yang akan dibawa sekolah, nanti tolong dimapin ya Bapak Ibu, jangan pakai kertas, jangan pakai plastik fotokopian ya. Kalau hilang ya nggak ada berkas saya ya. Tolong dimapin. Untuk kelas 7 map kertas warna merah atau map letter warna merah. Untuk kelas 8 warna biru, kelas 9 warna hijau ya. Untuk berkasnya taruh di mana? Nanti saya sudah siapkan ya box di depan ruang tata usaha. Nanti Ibu naruhnya sesuai kelas ya. Nanti pas saat naruh jangan lupa ada absen penyerahan berkas ya. Absennya nanti ada absennya untuk yang 138 anak ini ya, ada absennya. Untuk yang lanjutan kelas 8 dan 9 juga ada absennya. Tetap untuk yang lanjutan tetap menyerahkan berkas ya Bapak Ibu. Karena di webnya itu ada harus yang diupload ya. Jadi jangan mentang-mentang udah dapet terus nggak lanjutin berkasnya ya, nanti kalau nggak keluar ya resiko tanggung sendiri ya Bapak Ibu. Untuk yang kelengkapan berkas, untuk link dan batas waktu penyerahannya sudah saya upload ya di web ini ya Bapak Ibu. Download ya. Ini di
Mama mau nanya, ini sini rapatnya kelas 1 sampai kelas 9. Mama Nah, untuk yang di-share tadi, ini kan untuk Bapak Ibu yang mau ngecek status menerima KJP, ini linknya sudah saya siapkan ya. Link periksa status penerima KJP. Jika Bapak Ibu sudah ngecek terus ada maintenance ya, gambar orang lagi maintenance itu, jadi webnya masih dalam perbaikan ya Bapak Ibu. Sambil dicek aja webnya ya, secara berkala dicek. Nah, terus untuk yang saya share di sini untuk data nama siswa yang ada di DTKS ini sebanyak 138 ya. Ini yang muncul di web DTKS sekolah. Terus untuk yang lanjutan ini ada kelas 8 dan 9 ya, sebanyak 295 ya Bapak Ibu. Tolong jangan lupa untuk berkasnya ya di-upload juga ya. Terus saya stop dulu Bapak Ibu bentar ya. Terus jika Bapak Ibu ada yang nama anaknya tidak muncul di 138 tadi ya. Kalau Bapak Ibu pengen mau mengajukan mau ngecek, silahkan di menu DTKS ya Bapak Ibu. Untuk linknya yaitu dtks.jakarta.go.id ya. Lagi untuk pengecekan untuk pendataan KJP dan lain sebagainya sekarang sudah melalui sistem di DTKS ya. Bagi Bapak Ibu yang mau mengajukan, nanti buat akun pendaftaran dulu di sini ya. Bapak Ibu yang mau KJP ya, yang mau berkenan, ini ada buat akun pendaftaran dulu ya. Jika sudah punya akun, Bapak Ibu tinggal cek dulu di status penerima ini statusnya bagaimana ya. Nanti dicek sendiri aja di rumah. Itu tadi dari menu DTKS ya, untuk yang DTKS. Untuk ini paparan yang DTKS ya, saya share juga. Untuk Bapak Ibu yang mau pendaftaran DTKS itu dibuka dari tanggal 22 Agustus sampai 10 September. Ya, sekali lagi tolong dicatat tanggalnya. Yang mau mengajukan KJP sekarang lewat aplikasi DTKS yaitu dari tanggal 22 Agustus sampai 10 September. Apa itu DTKS ya? DTKS merupakan acuan dalam pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar baik bersumber APBN maupun APBD ya, yaitu ada KJP. Untuk pendaftarannya, Bapak Ibu tinggal buka situsnya ya, yang tadi saya sampaikan. Yang kedua buat akun. Terus login dengan menggunakan akun yang Bapak Ibu buat ya. Kalau sudah nanti login, pilih menu pendaftaran ya. Kalau sudah pilih menu pendaftaran. Selanjutnya masukkan biodata Bapak Ibu ya, yang biodata baik keluarga maupun data rumah tangga ya ke dalam sistem. Jika sudah tolong dikirim ya. Jika sudah diisi semuanya tolong dikirim. Terus rumah tangga yang tidak dapat diusulkan ya, sekali lagi yang tidak layak ya, yang tidak bisa, pokoknya warga ber-KTP non DKI ya, yang rumahnya Cinere Pangkalan Jati, yang KTP dan berdomisilinya di luar itu tidak bisa mendaftarkan di TKS. Terus yang ketiga, rumah tangga yang menjadi pegawai tetap ya, BUMN, PNS dan lain-lain. Terus yang keempat, rumah tangga yang memiliki mobil ya, itu sangat tidak dianjurkan. Terus rumah tangga yang memiliki NJOP di atas 1 miliar. 6, sumber air utama menggunakan dari kemasan bermerek ya, itu juga tidak boleh. Terus yang ketujuh, dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat ya. Ini yang agak-agak kacau ya. Rata-rata
penampilannya wah ya, tapi kok KJP itu ya. Terus ini tahapan untuk pendaftaran DTKS ya, untuk sosialisasi. Ini juga dari pihak DTKS ke sekolah juga udah. Ini sosialisasi ke pihak orang tua. Terus yaitu ada yang ketiga pengolahan data ke satu ya. Yang keempat pemadanan data oleh Dukcapil, yaitu dicek dulu oleh Dukcapil. Kelima pemadanan data oleh Badan Pemadanan Daerah. Yang keenam pengolahan data kedua. Yang ketujuh musyawarah kelurahan ya Bapak Ibu, ini dimusyawarahkan oleh kelurahan ya. Yang kedelapan yaitu pengolahan data ketiga. Yang kesembilan penetapan daftar sasaran tetap. Jika ada pihak dari DTKS kelurahan yang survei ke rumah, itu lagi pendaftaran DTKS Bapak Ibu ya, itu lagi survei ya, lagi survei ke rumah-rumah. Terus yang ke-10 itu penginputan ke dalam aplikasi dari pihak DTKS. Ke-11 yaitu baru penetapan DTKS oleh Kementerian Sosial. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini mau daftar, itu belum tentu langsung muncul ya Bapak Ibu. Mungkin munculnya nanti di tahap berikutnya ya, atau semester berikutnya. Ini tahapannya emang lama Bapak Ibu, nggak sembarangan langsung jadi ya. Ini yang nyurupe dari pihak kelurahan, bukan sekolah ya. Sekolah hanya menerima nama yang muncul di menu DTKS ya. Sekolah hanya menerima nama, mengupload berkas. Selebihnya nanti pihak dinas yang menentukan itu layak atau tidak, cair atau tidak ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja Bu Yai untuk dari saya untuk teknisnya dan timelinenya ya. Demikian untuk waktu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada yang sudah menjelaskan ya teknisnya secara rinci. Ya, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan satu-satu dulu ya. Saya mulai dari Bapak Yusuf Maulana. Silakan Bapak Yusuf Maulana, itu yang sudah mengangkat tangan. Ya, silakan. Ya, orang tua dari Yusuf Maulana. Ya maaf Ibu. Gimana bukan maksudnya itu dia bisa lihat aja. Itu sudah mengangkat tangan dari tadi, barangkali ada pertanyaan. Bapak Yusuf Maulana. Iya Ibu. Ya, silakan Pak. Ini kan kemarin data itu kan yang pakai nama pakai istri, data istri ya Bu ya. Istri kan meninggal Ibu. Coba kurang jelas deh. Diulangi Pak pertanyaannya, langsung saja pertanyaan. Ya, data kemarin kan pakai atas nama istri semua. Data pakai istri. Ya, aku kan Jumitin nama anakku ada 2 ya. Istri kan sudah meninggal nih Bu. Untuk nanti ini dialihkan ke nama saya bisa kali Bu ya. Udah aku tulis tegas Kesha dan itu mana ya Kesha. Nah, kemudian pertanyaannya apa Bapak? Yang akan ditanyakan apa Bapak Yusuf? Maksud Bapak Yusuf pengalihan data, Bu. Pengalihan data. Iya, benar pengalihan data. Iya. Pengalihan data. Dari bapaknya ke ibunya gitu ya, Pak? Pengalihan data dari ibunya. Bapak Ibu. Atau bagaimana, Pak? Apa ganti wali, Pak? Iya, kemarin pakai nama data ibunya nih, karena ibunya sudah meninggal. Oh ya. Untuk yang mau ganti nama wali di buku tabungan, nanti Bapak ke sekolah aja Pak ya, bawa KTP Bapak, bawa fotokopi KK, sama surat keterangan yang meninggal istrinya ya Pak ya. Surat kematiannya Pak ya. Iya. Oh, nanti kita buatin surat, nanti Bapak bisa ke P4OP di Rawabunga. Oh iya Pak. Ya, oke Pak. Oke, next. Iya, kasih Pak.
Ya, Bapak Yusuf sudah terjawab ya oleh Bapak Sofyan ya. Jadi bawa buku tabungannya, bawa kakaknya, bawa niknya, bawa surat pernyataan meninggal, dan nanti dari sekolah akan dibuatkan surat keterangan dan akan diurus ke Rawabunga ya, Pak Sofyan, seperti itu ya. Iya Bu, Ibu. Iya. Saya mau nanya, Bu. Ya, selanjutnya coba dari Parsiati. Ibu ya, orang tua dari Aulia Dewi kelas 7 apa itu? Kelas 7 ya, silakan. Pertanyaannya apa? Saya ambil kertas deh. Ya, silakan Ibu. Saya nggak katakan, saya nggak nanya. Nggak nanya? Ya. Tapi itu ada raisen angkat tangan, Bu. Coba diturunkan kalau yang memang tidak bertanya, ya, yang raisen angkat tangannya tolong diturunkan. Ya, karena saya melihat dari sini itu adalah angkat tangan, berarti Ibu mau bertanya. Ya, tolong diturunkan ya Bapak Ibu yang memang tidak bertanya. Tidak usah menampilkan simbol raisennya di situ. Ya, selanjutnya pada Ibu Dianawati, orang tua dari Dianawati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya, saya mau nanya Bu, untuk penempatan data KJP itu menggunakan flash disk atau CD ya? Diulang Bu, kurang jelas. Untuk penempatan data KJP menggunakan flash disk atau CD? Oke. Ya, silakan Untuk datanya Ibu diupload ya Bu, nanti di link yang di web tadi sekolah nggak. Jadi nggak, kalau dulu kan pakai CD ya. Nah kalau sekarang diupload aja Bu ya. Nanti ada formulir-formulir itu di print, diisi ya, di scan ya, scan nanti di foto, nanti diupload ya. Linknya sudah saya share di web sekolah tadi Bu ya. Di bagian menu download ya. Oke, makasih ya Pak. Nanti anaknya suruh nyari juga ngerti kok ya. Baik. Ya. Makasih jelas Pak. ya? Ya, paham Bu. Terima kasih. Jadi datanya itu di-upload. Kemudian nanti kalau sudah di-upload, di ini lagi Bapak dan Ibu tinggal lihat saja, nanti pihak dari sekolah akan memverifikasi melihat data kelengkapannya. Ya, itu saja ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kemudian yang ketiga, orang tua dari Mama Fahri. Silakan. Ya, saya mau tanya, ini untuk yang diupload itu untuk semuanya, berkas semuanya, atau hanya poin 2 dan 4 aja ya, Bu? Oh, semuanya. Oke Bu ya, untuk yang diupload itu dari kakak ya Bu. Kakak. Nanti di linknya juga udah muncul Bu ya. Formulir apa aja yang diupload nanti. Oh iya. Nah, nanti kelihatan kok Bu ya. Ya, makasih Pak. Nah, nanti Ibu disiapin aja dulu datanya, kalau udah di scan atau di foto nanti baru isi linknya. Makasih Pak. Ya Bu. Jelas ya Ibu? Jawaban dari Bapak Sofyan? Ya, jelas Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bapak, aku mau nanya dong. Ya, sebentar. Orang tua dari Tiara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau menanyakan mengenai DTKS. Saya kan sudah daftar DTKS itu dari KJP yang sebelumnya tahun kemarin. Tapi namanya masih belum terdaftar, itu gimana ya Bu? Atau harus ke kelurahan atau gimana? Kalau Ibu udah buat akun ini Bu, udah buat akun. Iya, saya udah buat akun. Nama suami saya udah terdaftar Pak, tapi cek nik nggak terdaftar DTKS. Semua datanya udah saya masukin. Coba Ibu ke kelurahan yang di domisili ya, coba ditanyain Bu. Oh, jadi harus ke kelurahan ya Pak? Karena kan untuk pengajuan KJP kan sekarang lewat DTKS ya. Iya, karena kan saya dari yang tahun kemarin kan Bapak anjurkan untuk DTKS yang belum terdaftar DTKS. Saya udah masukin data semua, udah
daftarlah berkali-kali gitu, tapi setiap teknik itu nggak terdaftar DTKS gitu, Pak. Ya, Bu, nanti coba ditanya aja di kelurahan apa ada yang kurang, apa persyaratannya masih belum lengkap apa gimana. Nanti Ibu coba tanya kelurahannya aja ya, Bu. Oh, jadi langsung ke pihak kelurahan aja ya, Pak ya? Penting Ibu bawa KK asli sama KTP ya, KTP. Oke, ya makasih banyak ya Pak. Bu, Assalamualaikum mau nanya, Bu. Mau nanya, Bu. Terima kasih ya, Ibu Tiara sudah paham ya penjelasan dari Pak Gimana, Sofian? Bu? Iya baik Bu, paham. Ya, Terima kasih. selanjutnya silakan orang tua dari Farel. Orang tua dari Farel kelas 7D. Ya Bu, makasih. Assalamualaikum. Kemarin yang saya pernah di SD asal itu udah mengajuin JP, terus sudah dapat undangan tahap kedua, tapi belum sempat diambil undangan itu. Bagaimana untuk sekarang di SMP? Baik, undangan ya Pak. Ya udah dapat undangan, tapi waktu itu belum sempat ngambil, jadi pihak SD sana suruh konfirmasi ke SMP kan? Untuk yang belum ngambil undangan, kita juga nunggu Pak ya untuk undangannya itu. Kan nggak tiap bulan ada ya, kita juga dapatnya dari Bank DKI. Misalkan nanti ada ya nanti kita share juga ke wali kelas. Iya makanya kemarin saya tanya sama pihak SD-nya, waktu itu kan dia dapat undangan, tapi karena telat ngambil, jadi akhirnya nanti tunggu undangan berikutnya katanya. Ya Pak, nanti tetap nunggu undangan berikutnya, jadi kita juga nunggu juga kalau yang kayak begitu Pak. Nah, itu kalau dapat undangan tuh udah bagaimana sih Pak? Apa udah langsung ke DKI atau gimana? Nanti kalau Bapak dapat undangan, nanti kan ada sekolah yang penyelenggara ya, nanti dari Bank DKI itu nanti kumpul di sekolah mana itu buat ngumpulin yang dapat undangan. Nah nanti di situ dibagikan ATM dan buku tabungan gitu. Ya jadi saya nggak perlu ngisi ngikutin tahap-tahap yang ini ya, yang ke SMP ini yang 37 ini. Nah, misalkan Bapak di daftar 138 ya, kalau di 138 ada ya Bapak ikutin dulu aja sambil nunggu yang undangan tadi Pak. Oh, jadi tetap melakukan itu ya? Tetap pemberkasan Pak ya. Pokoknya untuk selama kegiatan KJP itu baik baru apa lanjutan tetap berkasnya harus berjalan Pak ya. Ya itu makanya kemarin sempat saya nanya bagian SD-nya, nanti tunggu undangan atau enggak konfirmasi ke SMP-nya. Gitu. Ditunggu aja Pak, ditunggu aja nanti. Oke. Ya Bapak orang tua dari Farel ya. Sudah jelas ya Bapak. Jadi tetap melakukan pemberkasan sambil menunggu undangan ya. Belum. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya kepada Ibu ya orang tua dari Ihsan Ramadan. Itu tolong namanya dituliskan di ininya ya, karena di situ ada namanya. Baik Ibu, selamat siang Ibu. Mohon izin bertanya. Saya wali murid dari Ihsan Ramadan. Ibu, mohon maaf tadi terputus, saya kurang jelas tentang mengumpulkan berkas tadi Bu. Gimana maksudnya? Oke, baik Bu. Berkas Bu ya, kumpulinnya gimana ya? Ya. Ya tentang pengumpulan berkas Pak Sofian. Aku nanyain ya. Tadi kan masing-masing amplop berbeda. Kalau maaf ya, kelas 3 warna biru atau apa tadi karena jaringan internet terputus Pak, mohon izin. Bu ya. Untuk nanti kalau berkasnya udah di-download, nanti diisi di scan atau di bagi saya ambilin. Aduh. Kalau yang uploadnya sudah muncul ya Bapak Ibu, itu udah per kelas. Bingung ya. Untuk yang kelas 7, mapnya itu warna merah ya Bu. Mapnya warna merah. Baik. Untuk kelas 8, mapnya warna biru. Oke, untuk kelas 9, mapnya warna hijau ya Bu. Untuk membedakan nanti pas pemisahan per kelasnya nanti biar gampang Bu ya.
Oh, baik, Pak. Tolong jangan pakai kantong plastik fotokopian, Bu ya. Baik. Nah, lebih rapi, tolong pakai map ya, biar Baik, terus maaf Pak, ini kan tadi saya memang agak terputus dan yang dikumpulkan itu berkas seperti fotokopi, KTP dan KK ya Pak ya? kakak aja Bu, kakak aja. Oh baik. Ini yang saya blok Bu ya, yang saya blok yang dikumpulin yang ini Bu ya. Ada kartu keluarga, formulir pendaftaran, surat permohonan, surat pernyataan bermeterai 10.000, sama surat pernyataan ketaatan pengguna ya. Kelihatan ya Bu ya, yang saya blok ini ya, yang saya blok warna biru. Baik Pak, baik. Oke. Ya, baik Pak, terima kasih penjelasannya, terima kasih Ibu. Yuk, mari. Ya sudah jelas ya Ibu untuk berkas-berkasnya. Ya bisa juga sih dilihat di web sekolah, kemudian Bapak Ibu download. Nah itu syarat persyaratannya ada semuanya di situ. Baik ya. Ibu, terima kasih Ibu. Ya selanjutnya kepada ya orang tua dari Bayu, ya Ibu Bayu atau Fadilah ya di sini. Ya silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya. Anak saya kan kemarin kan saya sudah ke Kelurahan nanyain masalah DTKS. Cuman kok ini saya lihat undangannya nggak ada nama anak saya Bayu Kurniawan. Itu gimana ya Bu? Kelurahan. Sebelumnya Ibu pas SD ngajuin nggak Bu KJP? Ngajuin Pak. Tiap bulan juga anak saya dapat uang jajannya. Ini sekarang kelas 7 Bu ya? Saya kelas 9C Pak. Kelas 9. Kalau belum muncul, coba cek di status pendaftaran DTKS, muncul nggak Bu namanya? Kalau saya sudah cek mah Pak, udah ada ditetapkan Pak, masih ditetapkan. Ya kalau sudah masih ditetapkan ya ditunggu aja Bu, itu kan proses Bu. Oh gitu. Kalau DTKS kan nggak sebentar ya prosesnya, itu tadi kan ada 10 proses Bu ya. Tunggu aja Bu ya. Kalau kita kan dari pihak sekolah juga kurang tahu tuh DTKS-nya gimana. Yang penting Ibu tunggu aja info dari DTKS-nya, atau Ibu sering-sering datang ke kelurahannya aja. Oh gitu Pak. Tapi kan Bu, tiap bulan dapat ya Pak? ya kalau itu kan kita nggak tahu Bu. Oh gitu. Iya. Oh iya. Kita kan cuma tahunya kan namanya muncul ya. Namanya muncul, kita terima berkasnya, kita upload, nanti selebihnya dari dinasnya yang nentuin Bu ya. Yang apa? Finalnya dari dinas ya. Sekolah hanya mengusulkan aja ya. Oh gitu ya udah Pak. Iya. Siapa? Ya Bu. Paham ya, Ibu Bayu. Ya selanjutnya orang tua dari Tia Rahmawati. Ya silakan. Ya selamat siang Bu. Ya Bu. Saya mau tanya, kan anak saya itu pada waktu SD itu dapat KJP. Karena kemarin itu saya pindahin dari Kebayoran Lama ke Cilandak. Nah, kemarin saya udah sempat ke yang ke Rawabuaya itu, udah sempat bisa dan pembaruan untuk KJP-nya semuanya sudah berubah. Dan terus dari pihak KJP-nya kan dibilang ini belum update DTKS yang baru, tapi untuk DTKS-nya itu udah terdaftar gitu Bu, tapi belum dapat undangan dari sekolah, itu gimana ya Bu? Belum dapat undangan nanti ditunggu aja Bu ya, karena kan kita juga nunggu juga. Jadi untuk yang terdaftar di DTKS 138 tuh baru sementara Bu. Jadi nanti juga ada tambahan lagi gitu loh Bu.
Karena kan kita juga nunggu yang dari SD SMP kan lagi mau dimutasikan dulu tuh. Jadi dari 138 tuh masih nanti bisa nambah lagi gitu, Bu. Jadi nggak cuma itu aja gitu. Nanti kalau ada tambahan juga nanti kita share lagi kok untuk nama anaknya. Maksudnya kalau kalau yang nggak ada namanya di undangan gitu Pak, kita tetap ngumpulin berkas atau tidak Pak? Undangan pengambilan KJP, undangan yang sekarang. Undangan yang dari sekolah tuh nama-nama yang dari sekolah kan tidak ada nama anak saya. 138 tidak ada ya, Bu. Sekarang kelas berapa, Bu? Kenapa Pak? Kelas berapa sekarang? Kelas 7G. Kelas 7 ya. Atau enggak disiapin aja berkasnya, Bu ya. Karena biasanya dari sebelum-sebelumnya enggak, nanti ada tambahan lagi, Bu. Jadi pas selesai jadwal itu nanti nambah lagi gitu, nambah anak lagi gitu. Oh gitu. Disiapin aja gitu. Nanti pada saat waktunya dibawa sama anak saya apa saya yang antar ke sekolah langsung? Anaknya boleh dibawa ke anak aja. Kalau gitu, terima kasih Pak. Ya Bu. Ya jadi ya Ibu Fitria, ini untuk yang 138 ini kan masih data sementara ya, kemungkinan nanti akan ada penambahan lagi. Jadi sambil menunggu ya pemberkasannya disiapkan saja ya Ibu ya. Seperti itu mungkin ya. Ya, terima kasih Bu. Bu Yayu tadi Pak Aris dari tadi tuh belum. Siapa? Pak Aris. Ya, ya silakan kepada Pak Aris. Ya. Assalamualaikum Bu, Pak Sofian. Ya Pak. Nah, saya ayahnya Rafa di 7F. Saya sudah mengecek di DTKS bahwa Rafa sudah masuk penetapan. Nah, saya juga sudah mengisi formulir, saya sudah siapin sih formulir-formulirnya. Jadi tadinya saya masih bingung, saya baru tadi dengar bahwa siapin aja. Apa kalau misalnya di DTKS sudah ada masuk penetapan, apa saya perlu ke kelurahan lagi, apa menunggu saja ya Pak Sofian, Bu? Itu aja sih, saya masih agak bingung. Oh iya. Makasih Bu. Oke, untuk yang sementara yang 138, kalau berkasnya udah siap bisa dibawa ke sekolah Pak ya? Oh boleh Pak ya? Oh boleh. Itu Pakai map merah juga apa gimana Pak? Pakai map Sesuai kelasnya Pak, sesuai kelasnya tadi. Ya, kelas 7 kan map merah tadi saya dengar. Ya udah, insya Allah saya bawa untuk hari Senin Pak Sofian. Oke ya Pak. Nanti sambil nyerahin berkas nanti ada absennya ya Pak ya. Oh ada absen. Iya. Perlu di-upload juga nggak Pak? Iya Apa Pak. Usah? Nanti setelah Bapak print ya, diisi nanti difoto atau di scan, nanti di-upload. Oh di-upload nanti link uploadnya. Udah saya dapat. Udah. Cuman saya takutnya itu apa untuk anak-anak yang sudah terdaftar. Saya takutin nanti saya salah. Kan nama saya tidak ada di 100 berapa tuh? 130 apa 130 itu. Saya takutnya khusus itu buat yang upload yang untuk ada namanya 138. Jadi saya takut. Maka itu saya mau bertanya. Untuk yang 138 baru sementara Pak. Jadi nanti ada penambahan lagi gitu. Oh gitu. Jadi kayaknya sih nanti nambah lagi Pak. Oh, jadi saya nggak apa-apa ya Pak Sofian, saya upload dan saya serahkan hari Senin ya Pak, nggak apa-apa ya Pak? Ya Pak, oke. Oh. Dan Pak, ya sudah paham itu nggak, saya nggak usah ke kelurahan ya Pak Sofian, nggak usah ya Pak, saya langsung ke sekolah. Nggak usah Pak, nggak apa-apa. Nggak usah kan di DTKA-nya sudah masuk Pak. Oh iya udah. Makasih banyak ya Bu, Pak. Maaf. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, selanjutnya silakan kepada Ibu Desti yang sudah bertanya, tolong raisennya itu diturunkan ya. Ya, silakan Ibu Desti. Halo dari Andin. Ibu Desti. Pak Anwar tuh Bu Yayu udah siap Pak Anwar. Ya, yang sudah siap Pak Anwar ya. Silakan Pak Anwar.
Selamat siang, Bapak Ibu. Saya mau nanya, anak saya dari SD kan memang sudah dapat. Terus kemarin saya udah lampirin waktu pendaftaran, itu sudah saya lampirkan semua itu Pak. Gimana itu Pak? Apa emang itu udah cukup? Apa perlu data lagi Pak? Untuk putra Bapak ada di daftar nama yang 138, Pak? Iya, Bu. Ada. Ada ya. Nanti kalau Bapak udah berkasnya udah diisi semua, nanti diupload Pak ya. Kalau udah diupload, besok harusnya tinggal dibawa ke sekolah ya. Oh, harus daftar lagi ya Pak ya? Iya Pak, pokoknya setiap pembukaan KJP daftar terus Pak. Kalau yang baik baru kelanjutan juga harus ngelampirin berkasnya Pak. Ya. Oh gitu Pak ya. Ya. Oh. Saya pikir kalau dengan secara otomatis udah langsung diperpanjang gitu Pak, otomatis nggak Pak ya? Kita harus daftar lagi gitu Pak ya? Iya pokoknya daftar Pak. Karena nanti ada namanya, ada berkas yang di-upload kan itu. Nanti kalau Bapak nggak ngirim berkas, nanti saya upload apa nanti? Oh iya. Ya udah saya hanya itu aja Pak. Jelas yang intinya kan bahwa dari SD saya memang dapat. Terus kemudian waktu kemarin lapor diri ke sekolahan, saya sudah lampirkan data-data anak saya. Berikut lihat semuanya ada kakak, ada segala macam. Itu memang harus daftar lagi intinya gitu Pak ya. Iya Pak. Pokoknya tiap KJP yang daftar lagi. Ya, nanti buka linknya itu Pak ya di TKS itu Pak ya. Nguploadnya nanti linknya di web sekolah Pak, udah ada di web. Oh nguploadnya di web sekolah. Oh ya udah. Nah, ya udah Pak, makasih Pak atas penjelasannya. Assalamualaikum. Paham ya Bapak Anwar ya. Jadi daftar lagi, pemberkasan lagi, jangan lupa di-upload ya. Ya. Di-upload, dikirim ke 37 gitu Bu ya. Bawa ke 37. Ya kemudian pada orang tua dari Junia Rahmat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf mau nanya, Junia Rahmadina Putri ini kan dia baru dapat KJP nih Bu, baru ini. Nah, tadi dijelasin harus ada DTKS. Nah, itu berarti kita harus daftar ya Bu ya? Karena dari SD kita belum daftar. Nyoba-nyoba baru dapet yang ini, gitu. Ibu, datanya ada kan di yang 138 itu? Ada. Nah, itu adalah data nama anak tersebut, itu adalah data dari DTKS yang sampai ke SMP 37, Bu. Oh, begitu. Tapi tadi saya cek nick-nya nggak ada sih, Bu. Nggak masuk cek pendaftaran DTKS gitu. Mungkin lagi maintenance Bu ya, sampai sekarang webnya lagi perbaikan. Oh, oke. Iya. Oke. Belum bisa ngecek kemana-mana gitu. Iya, oke, baik Pak. Ya itu aja Bu. Ya, jadi siapkan aja ya Ibu ya. Ya, baik. Data nama tersebut kami dapat dari DTKS. Ya. Iya. Terima kasih banyak. Jadi ya Ibu tunggu aja ya. Jadi jangan lupa ya berkas-berkasnya dilengkapi, diupload, dan berkasnya nanti dikirim juga ke SMP 37 ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Nah, sama-sama. Ya, kemudian ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau bertanya? Mungkin ini ya Bapak Ibu, kalau lagi maintenance ya Bapak Ibu, web KJP-nya kayak gini gambarnya ya. Lagi perbaikan ya. Sambil perbaikan Bapak Ibu disiapin aja berkasnya ya. Nanti kalau sudah berkasnya udah rapi, udah di-upload, silahkan dibawa ke sekolahnya Bapak Ibu. Ini kalau gambarannya, kalau web KJP lagi perbaikan kayak gini Bu. Kita mau verifikasi berkas juga susah ya. Oke.
Ya, ada lagi yang mau bertanya? Orang tua dari M. Rizky Hidayat, silakan. Ya Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang PIP Bu, dari SD-nya kan kemarin udah dapet, kok sampai sekarang SMP-nya ngelanjut belum ada, ini kabarnya Bu? PIP ya Bu? Iya Pak. Kalau PIP bukan saya Bu yang ngurus, nanti Bu ke sekolah aja ketemu Pak Suroyo ya. Ya Bapak Ibu, kepada M. Tanyain Pak, belum ada kabar, gimana Ya, Pak? kalau lebih detailnya Ibu nanya langsung aja Bu biar real ya. Oh iya, makasih ya Pak. Ya Bu. Ya untuk orang tua dari M. Rizky Hidayat, nah yang dibahas sekarang ini kan tentang KJP Plus ya. Untuk yang KIP nanti silakan ke sekolah menemui Bapak Suroyo ya untuk lebih jelasnya. Ya Bu, makasih. Ya sama-sama. Ya, kemudian orang tua dari Desti Fadilah. Assalamualaikum Bu, selamat siang Pak. Ya siang Pak. Ya saya ayahnya Desti, ini kan formulirnya ada 6 lembar ya Pak, saya udah buka. Ya. Bahannya apa lagi ya Pak ya, untuk tambahan berkasnya ya? Gimana Pak? Kurang jelas nih suaranya. Ini kan formulirnya udah saya buka ada 6 lembar persyaratan itu buat persyaratan KJP Plusnya. Itu apa lagi ya Pak persyaratannya selain di formulir ini? Kayaknya udah. Oke, sebentar Pak, saya share screen dulu ya. Bentar. Yang berkas yang di bawah ini kartu keluarga, terus formulir pendaftaran ya Bapak Ibu. Formulir itu 3 lembar ya, 3 lembar ya. Terus surat permohonan 1 lembar, surat pernyataan bermaterai 1001 lembar, sama surat pernyataan ketaatan 1 lembar. Ada 5 lembar plus fotokopi kartu keluarga Pak, dia ada 6 ya. Ya, terima kasih Pak. Siap. Terima kasih atas infonya ya Pak. Selamat siang Bu. Oke Pak. Oke. Pak Sofian mungkin bisa diberikan web 37-nya Pak Sofian, biar mereka catat sehingga bisa melihat di web 37. Oh ya Bu. Ya, sudah jelas ya kepada orang tua dari Desti Fadilah. Sudah, ya, sudah Bu. Makasih ya Bu. Orang tua dari Siti Marlia. Ya, silakan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya mau bertanya nih Pak Bu. Ya Bu. Kalau untuk dari lanjutan dari SD ke SMP itu ada berkas yang harus dipinta nggak dari SD? Untuk dari SD saat ini belum ada Bu ya. Oh iya. Belum ada yang diminta. Yang penting yang kita minta tadi yang ada di web tadi itu aja Bu yang kita. Itu aja. Oh iya baik. Ya gitu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih ya Pak Ibu. Ya Bu. Jelas ya Ibu. Jadi berkasnya itu ya sesuai yang tadi ditayangkan ya. Ada berkas-berkasnya. Yaitu ada fotokopi kakak, ya, kemudian ada formulir pendaftaran, ya, kemudian surat pernyataan, ya, itu ada kurang lebih ada 5 ya, ada surat pernyataan, surat penetapan. Ini ya Ibu nih, dilihat fotokopi kartu keluarga, kemudian formulir pendaftaran KJP Plus. Kemudian surat permohonan KJP Plus, surat pernyataan dengan materai 10.000, dan surat pernyataan ketaatan penggunaan dana KJP Plus. Nah, itu adalah berkasnya ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, bisa dicatat itu berkas-berkas yang harus dilengkapi.
Ya, minta telepon Mama. paham ya. Bapak Ibu kalau mau lihat link-linknya tadi udah saya share di menu chat ya Bapak Ibu. Tadi udah saya share di menu chat itu. Untuk berkasnya sudah ada ya. Sudah saya share juga tadi. Atau nanti saya share juga ke wali kelas ya Bapak Ibu. Biar nanti bisa minta ke wali kelasnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya ya ini? Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bapak. Ya, Ya, saya dari Kalisa nih kelas 7D. siapa Bapak namanya? Kalisa dari kelas 7D. Kalisa. Ya, kan Kalisa ini ku dapat KJP dari SMP ya. Dari SD ke SMP. Nah, terus buat mutasinya itu datanya apa aja Bu ya? Tadi soalnya keputus ya Bu. Sekarang masih nyantol di SD Pak ya? Enggak, udah nyantol di SMP, sekarang udah ada di lembaga beres udah ada namanya. Kalau udah ada sih nggak perlu dimutasin sih Pak, nggak apa-apa. Kecuali kalau pendataan sekarang tapi pas Bapak cek status penerima masih nyantol di SD ya nanti SD-nya yang ngurus surat mutasi, dibuat surat mutasinya gitu. Ya. Terus yang saya ini kan udah ada nama di SMP 37 namanya. Cuman pemberkasan itu buat daftar ulang itu apa aja Pak? Tadi kan baru dijelaskan Bapak. Tadi sinyal putus saya. Oh ya. Oh ya, bentar Pak. Pak Sofian. Ya bentar. Tampilkan lagi Pak Sofian. Katanya tadi kan yang tahu udah pada ngeprint. Nah ini Bapak nih. Ya dicatat ya Bapak. Ya pemberkasannya itu yang pertama adalah foto kopi kartu keluarga, fotokopinya yang jelas ya. Kemudian formulir pendaftaran KJP Plus. Ini suara kita nggak kedengeran. Yang ketiga surat permohonan KJP Plus. Ya, yang keempat surat pernyataan di atas materai 10.000. Dan yang terakhir surat pernyataan ketaatan penggunaan dana KJP Plus. Nah itu adalah berkas-berkas yang harus diunggah. Nanti kalau misalkan sudah berkas-berkasnya tersebut dibawa ke SMP 37. Kalau Bapak kelas 7, putranya kelas 7, berarti dimasukkan di dalam map berwarna merah. Ya paham ya Bapak ya? Bapak? Iya Bu. Ya, jadi seperti itu. Yang kalau yang surat pernyataan itu yang materi ngeprintnya di mana Bu ya? Apa kita ke sekolah? Bapak download aja. Ada di download aja ya? Ya. Di mana ininya Bu? Saya belum dapat ini downloadnya, aplikasinya. Ya Bapak buka di situ kelengkapan berkas ya poin 2 sampai 4. Oh, poin 2 sampai 4 ya. Di-download di https://smp37jakarta.sch.id. Oh ya udah. Makasih Bu ya. Download itu yang nomor 2 sampai dengan 4 Bapak. 4 ya. Ya, pernyataan itu ya. Ya. Nanti setelah di-download ya kemudian dicetak, diisi berkasnya, serta untuk yang poin 2 dan 4 difoto atau di-scan dengan resolusinya di bawah 1 MB. Iya. Itu dikirim ke link Google Form seperti berikut, yang kelas 7, kelas 8, dan seterusnya. Oh iya. Lambat tanggal 22 ya Pak Sofian ya? Oh, paling lambat tanggal 22 ya? Ya Pak, 22 September ya. 22 September ya? Jadi jangan sampai mepet di tanggal 23-nya. Itu paling lambat Bu ya, nyerahin berkas ya? Kita tentukan itu 1 hari sebelum batas akhir itu sudah semuanya selesai.
Oh iya, makasih Bu ya. Ya. Paling lambat tahun 2 September. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada lagi yang masih mau bertanya? Absen di mana sih, Mi? Lu absen apa sih? Oh, ini. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari orang tua Muhammad Dafa kelas 8E, Bu. Pak Sofyan, saya mau nanya, itu yang, ya betul. Yang surat pernyataan, yang di situ kan di yang bermaterai 10.000 ya Pak Sofyan ya? Terus saya buka formnya, ternyata yang bermaterai itu surat pernyataan ketatan, Pak. Mana yang betul, Pak? Nah, bentar Bu ya. Ini ya. Kan tidak bermaterai kan itu, Pak? Kalau surat pernyataan di mana-mana pakai materai. Pakai materai, Bu. Materai. Kalau yang ketaatan bermaterai jadi 2. Nggak usah, Bu. Nggak usah. Oh, yang ketaatan nggak usah. Pokoknya kalau di mana-mana kalau yang namanya surat pernyataan itu harus bermaterai, Bu. Ini kan dari sononya belum ada tanda materainya nih. Ini dari web KJP-nya saya download nih. Gitu. Pokoknya yang surat pernyataan nanti itu ada materainya, Bu ya. Kan tadi di awal sudah saya tekankan, nanti di surat pernyataan ada materainya. Soalnya di form ketaatan itu juga ada tulisan materai juga, Pak. Nah, tapi untuk yang Berarti ini ya, Pak, surat pernyataan aja, Pak. yang lebih spesifik yang ini aja, Bu, yang pernyataan. Ya, makasih Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Sudah paham ya, Mama Dafa? Ya, paham, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Ibu? Makasih, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham ya semuanya? Sudah. Sudah paham, akan kita akhiri. Ya, Maaf, Bu. Ya. Ada maaf tadi saya kelewat. Untuk yang bermaterai itu surat pernyataan yang mana ya? Boleh dilihat dari orang tua. Ya, surat pernyataan yang dari orang tua. Tayangkan lagi Pak Sofyan. Oh, jadi yang ketaatan walaupun misalnya ada tulisan. Kalau yang ketaatan, surat pernyataan ketaatan itu tidak usah pakai materai. Yang surat pernyataan dari orang tua itu menggunakan materai. Yang ini, Bu ya, yang ini ya. Yang ini ya. Nah, ini, Bu ya. Kalau yang surat pernyataan pakai materai, Bu ya, pakai materai. Ini yang mau, tapi ya, perhatikan Bapak Ibu, surat pernyataannya itu di bawahnya kan ada, digeser Pak Sofyan ke bawah. Ada yang membuat pernyataan orang tua atau wali, nama lengkap. Nah itu di atas materai. Ya, Ibu tempelkan materai dulu, baru Ibu tanda tangani di atas materai. Ya, tanda tangannya mengenai materai. Kemudian dituliskan nama lengkapnya di bawahnya. Pernyataan yang menggunakan materai. Nah, untuk yang ke surat kepatuhan tidak perlu menggunakan materai. surat pernyataan. Ya, sudah paham ya, Bapak Ibu? Sudah. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Bu, mau nanya, Bu. Iya, Bu, silakan. itu kan saya mau ngasih misalnya hari Senin, kalau misalnya pagi-pagi itu masih bisa nggak saya drop sebelum saya bekerja apa? Karena takutnya kalau sore, kalau yang merah dia ke tata usahanya itu jam berapa ya dibukanya ya, Bu? Oh, kalau berkasnya boxnya sudah ada di tempat TU Pak ya, sudah ada box-boxnya. Jadi Bapak tinggal naruh aja. Kalau Bapak berangkat pagi, kita udah siap kok, boxnya udah di depan TU, sudah per kelas. Nanti tinggal udah. aja. Oh iya, makasih. Saya takutnya belum buka gitu, karena saya berangkat ke kantor. Oh ya udah. Makasih Pak Sofyan, Bu. Oke, mari Pak. Ya, untuk yang box untuk menempatkan berkas-berkas itu sudah
sudah disiapkan oleh pihak sekolah di depan ruang TU. Dan kami tepat pukul 6 itu semuanya sudah berada di sekolah. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil mengantar, sambil masukkan berkasnya ke situ, kemudian isi daftar hadirnya bahwa sudah menyerahkan berkas. Boleh juga dititipkan kepada putranya, tapi jangan lupa isi daftar hadir sudah menyerahkan berkas. Ya Bapak Ibu ya. Sudah paham ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Sudah, Bu. Sudah tidak ada lagi nih pertanyaannya? Cukup, Ibu. Ya, kalau sudah kita akhiri kegiatan ini sebelum kami tutup. Jangan lupa kepada orang tua untuk mengisi daftar hadir. Ya, mengisi daftar hadir sosialisasi KJP Plus ini. Ya, marilah kita hamdalah bersama-sama. Ya, alhamdulillahirabbil bagi kita semua yang memberikan kelancaran dan kemudahan bagi Bapak dalam berkas-berkas KJP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih Pak Sofian. Makasih, Bu. Makasih, Pak Sofian. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Makasih, Pak Sofian. Ayu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ayu. Ya, Bu. Tiga ya? Pak Sofian, terima kasih Pak Sofian. Ya, Bu. Pak Sofian. Ya, oke. Bapak Ibu jangan lupa absen ya. Kalau udah absen silahkan boleh keluar ya, keluar dari Zoom. Pak Sofian. Ya. Aku mau nanya tadi yang atas nama Bayu Kurniawan, maaf tadi di absennya ada namanya Pak. Oh, nah, Ibu absennya ke wali kelas saja Bu ya. Oh iya udah. Udah, ya udah nggak apa-apa. Enggak, masalahnya dengannya tidak ada nama anaknya. Tadi saya lihat ada absen anaknya Pak. Gimana Bu, kurang jelas tadi. Ini absen buat mana ya, Pak? Ya udah, makasih ya Pak. Pak Sofian. Ya Bu, yuk. Pak Sofian. Ya. Yang kemarin nggak ada. Gimana ini ya Pak? Itu kan namanya banyak Bu ya. Ada nama yang 138 sama nama yang 295. Ibu sambil di scroll aja ya, satu-satu dicek itu. Itu namanya gabungan ya. Gabungan. Di absen linknya ada. Iya, kok namanya nggak ada ya Pak? Nah, kalau Ibu terdaftar yang di 138 sih ada Bu, di pelan-pelan aja nyarinya. Kalau Ibu yang lanjutan coba dicek di yang tadi 285 juga ada Bu. Itu namanya saya gabung Bu ya, jadi satu pokoknya. Dari yang 138 sama 285 namanya saya jadiin satu aja. Ibu pelan-pelan aja nyari nama anaknya ya. Udah pada keluar dah Pak. Ya kan udah selesai Bu, boleh keluar aja. Udah selesai Bu, boleh keluar aja. Tapi saya belum absen. Nah, kalau yang belum absen, boleh ke wali kelasnya aja nggak apa-apa ya. Nanti saya data. Oh gitu ya. Ya. Keluar mencet apa? Ini Malik. Ya, oke. Udah selesai. Oke, boleh keluar ya. Kalau yang udah selesai, udah paham. Ada tulisannya. Baik Pak, terima kasih Pak Sofian. Ada tulisannya. Udah kelar.